Besti, pernah gak sih order barang online? Di foto kelihatannya cakep banget. Ekspektasinya dapat dress ala princess. Realitanya malah dapat taplak meja. Hahaha. Nah, kisah kita kali ini juga soal ekspektasi versus realita, Bes. Tapi ini bukan soal salah ukuran baju. Ini soal transaksi online yang salah perhitungan dan taruhannya adalah nyawa. Balik lagi sama Mama Hesa di Dimensi Mama Hesa. Apa kabar besti-bestiku semua? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita terbang ke Sulawesi Selatan, tepatnya di Kabupaten Sidrap. Kita akan bahas sebuah kisah tragis yang terjadi pada hari Jumat malam, tanggal 5 September 2025. Kisah tentang Mona, seorang wanita yang ditemukan tewas mengenaskan di sebuah kamar wisma. Pelakunya seorang pelanggan bernama Yunus yang dia kenal dari aplikasi online, dan pemicunya, Bes, sebuah kesalahpahaman soal uang 300.000. Oke, Bes, kita kenalan dulu yuk sama para tokoh utama kita. Ada Mona, ini nama samarannya ya untuk korban yang sebenarnya berinisial MKP. Dia seorang wanita berusia 34 tahun yang asalnya dari Makassar. Dan ada Yunus, nama alias dari YN, seorang pria berusia 31 tahun. Nah, pertemuan mereka ini diatur lewat aplikasi micet, aplikasi yang ya kita semua tahu lah ya, sering dipakai buat hal-hal ajaib. Selain ngobrol biasa, singkat cerita, setelah chat-chatan mereka sepakat untuk bertransaksi. Dealnya jelas banget, Bes. Kayak kita pesan paket internet 600.000 untuk durasi 1 jam. Dan menurut keterangan polisi, dalam kesepakatan itu Mona dibilang kalau sejam itu bebas. Artinya bisa lebih dari 1 kali sesi, clear ya. Lokasi pertemuan mereka adalah di Wisma Green 2 Pitu, di kamar nomor 1. Tapi ada satu detail yang bikin cerita ini jadi makin rumit dan tragis, Besti. Mona gak sendirian di wisma itu. Dia di sana bersama suaminya yang berinisial AD. Nah loh, gimana ceritanya? Jadi menurut polisi, suaminya ini tahu pekerjaan Mona. Bahkan dia dan keluarga lain sering banget menasehati Mona buat berhenti dari dunia open BO ini. Tapi ya gitu deh, Bes. Kadang hidup lebih rumit dari sinetron. Hubungan mereka pun kompleks. Kabarnya Mona bahkan sudah mentalak atau menceraikan suaminya. Tapi sang suami tetap ada di sana. Saat kejadian, sang suami ini nunggu di luar kamar, sementara Mona melayani tamunya si Yunus. Kehadirannya seolah menjadi jaring pengaman, sebuah bentuk perlindungan informal, namun pada akhirnya sebuah pintu kamar yang terkunci membatalkan semua upaya itu. Dia ada di sana, tapi seolah tak berdaya. Oke, Yunus masuk kamar. Transaksi dimulai. Setelah 1 sesi selesai, Yunus masuk ke kamar mandi buat bersih-bersih. Nah, disinilah masalahnya dimulai. Menurut polisi, durasi mereka baru berjalan sekitar 35 menit. Artinya, masih ada sisa waktu 25 menit sesuai kesepakatan awal. Saat Yunus keluar dari kamar mandi, Mona langsung menagih pembayaran penuh sebesar 600.000. Kenapa buru-buru? Karena Mona feeling. Mona udah gak enak. Dia bahkan sempat keluar kamar sebentar dan bilang ke suaminya kalau tamunya ini rese, kayak mau kabur. Jadi dia minta bayar di muka untuk menghindari resiko itu. Sebuah langkah antisipasi yang sayangnya justru menjadi pemicu malapetaka. Disinilah terjadi kesalahpahaman fatal. Yunus mikirnya beda. Dia bilang, loh, kan baru 1 kali, waktunya juga masih ada 25 menit. Gimana kalau aku bayar setengah aja, 300.000? Karena aku gak mau lanjut lagi,
Dari sini, adu mulut pun terjadi di atas tempat tidur. Ini tuh ibaratnya kayak kita pesan gokar dari titik A ke titik C. Tapi di tengah jalan di titik B kita minta berhenti dan cuma mau bayar setengah harga. Si abang driver pasti bingung kan? Loh, orderannya kan ke C. Nah, si mbaknya ngotot. Kan saya turunnya ke B. Ribet kan? Kira-kira ya begitulah ya Bes ya. Logika yang saling bertabrakan di kamar nomor 1 itu, dua ekspektasi yang berbeda dari satu transaksi yang sama. Adu mulut makin panas, entah siapa yang mulai, terjadilah kontak fisik. Mona sempat menggigit tangan Yunus. Yunus membalas dengan mencekik leher. Di saat tercekik itulah Mona berteriak sekuat tenaga minta tolong. Dan teriakan inilah yang mengubah segalanya. Yunus panik, Bes. Panik banget. Menurut analisis polisi, teriakan pertama dan kedua masih coba diredam dengan cekikan. Tapi karena Mona terus berteriak, kepanikan Yunus mencapai puncaknya. Argumen soal uang 300.000 sudah tidak penting lagi. Fokusnya berubah total. Dari memenangkan perdebatan menjadi membukamkan alarm yang bisa membuatnya tertangkap. Dalam kepanikan itu, dia menghunus badik sejenis pisau tradisional dan menusuk leher Mona. Sebuah tindakan brutal yang dipicu oleh rasa takut ketahuan. Di luar suaminya mendengar teriakan histeris itu. Dia panik dan langsung menggedor-gedor pintu. Rekaman CCTV menangkap momen mengerikan ini. Terdengar suara sang suami berteriak, "Buka pintu! Buka pintu! Kenapa kau di dalam? Buka pintu!" Beberapa saat kemudian, pintu terbuka. Tapi yang keluar bukan Mona. Yang keluar adalah Yunus, yang hanya memakai baju singlet putih. Lalu, Yunus pun tersenggang-senggang untuk berlari. Sang suami masuk dan menemukan pemandangan yang menghancurkan hatinya. Istrinya tergeletak bersimbah darah dengan luka parah di leher. Dia berteriak minta tolong. "Tolong! Tolong! Tolong!" Dan warga berdatangan, tapi nyawa Mona tak tertolong. Yunus berhasil kabur malam itu, tapi pelariannya enggak lama, berbekal rekaman CCTV dan keterangan saksi. Polisi bergerak cepat. Setelah kabur selama 4 hari, Yunus akhirnya ditangkap pada hari Kamis, 11 September 2025. Dia ditemukan bersembunyi di sebuah rumah terpencil di tengah sawah di Kabupaten Wajo. Pelarian berakhir. Jadi gitu, Bes. Sebuah nyawa melayang hanya karena kesalahpahaman soal sisa waktu 25 menit dan uang 300.000. Sebuah harga yang gak sebanding. Yunus kini dijerat pasal pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara atau bahkan seumur hidup. Semua karena emosi dan kepanikan yang tidak terkendali. Kisah Mona dan Yunus ini meskipun terjadi di dunia open BO, pelajarannya universal bang. Ini berlaku buat siapa saja yang kenalan atau ketemuan sama orang baru dari aplikasi online, entah itu aplikasi kencan, media sosial, ataupun apapun itulah. Pertama, percaya sama intuisimu. Mona udah ngerasa tamunya rese. Feeling itu seringkali benar, Bes. Kalau dari awal udah gak enak, lebih baik batalkan pertemuan atau cari cara buat keluar dari situasi itu dengan aman. Kedua, keamanan itu nomor 1. Ketemuan di tempat umum dan ramai untuk pertama kali itu wajib hukumnya. Beritahu teman atau keluarga kamu mau pergi kemana, sama siapa, dan kalau perlu, share live location. Jangan kasih info pribadi kayak alamat rumah atau nomor rekening ke orang yang baru dikenal. Ketiga, waspada red flag. Kalau di chat dia udah ngomongin hal-hal sensual secara berlebihan, minta foto aneh-aneh atau maksa pindah platform komunikasi, itu udah lampu merah banget, Bes. Jangan ragu buat block and report. Dan yang terakhir ini soal deeskalasi konflik. Kalaupun terjadi perdebatan, usahakan kepada tetap dingin,
Karena seperti yang kita lihat di kasus ini, kepanikan bisa mengubah argumen sepele jadi malapetaka. Gimana menurut kalian, Bes? Apa pelajaran terbesar yang bisa kita ambil dari kisah tragis ini? Dan kalian punya tips aman lain gak sih buat ketemuan sama orang dari dunia maya? Tulis semua pendapat dan pengalaman kalian di kolom komentar ya. Kita diskusi di sana. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalain loncengnya biar gak ketinggalan kisah-kisah nyata lainnya di Dimensi Mama Hesa. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Stay safe and be smart, bestie-bestiku. Bye-bye.